tabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Kira-kira ada yang tahu maksud surat ini, ayat ini? Ayo, ada yang tahu? Baik. Wa tabtaghi ma fima ataqallah. Hendaklah, ini perintah Allah ya, ini perintah Allah, supaya kalian manusia, supaya kalian umat Islam khususnya, apa kata Allah? Wa tabtaghi bima ataqallahu darul akhirah. Cari, dapatkan, usahakan yang namanya kebahagiaan hidup akhirat. Hidup kebahagiaan akhirat itu surganya Allah dengan apa? Bima ataqallah, dengan apa yang Allah karuniakan terhadap diri kita. Apa yang Allah berikan terhadap kita banyak sekali. Kalau kita hitung nikmat Allah itu tidak akan pernah habis. Pertama, sehat. Tadi Ustaz Ali mengatakan nikmat kita hari ini diberikan kesehatan sehingga kita bisa kumpul di sini. Kumpul di sini bukan atas kehendak kita, tapi semata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kumpulnya di sini kata beliau itu gambaran kumpulnya kita nanti bersama di padang mahsyar. Kumpulnya nanti kita bersama insya Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kesehatan, anak-anakku yang dirahmati Allah, yang diberikan nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kemuliaan manusia itu sendiri. Apa itu? Akal. Di mana akal? Adanya di hati. Di hati akal itu anak-anakku yang dirahmati Allah. Kepala ini adalah memproses, memikirkan apa yang ada di hati. Untuk kecerdasan kita memang adanya di kepala, tapi hati itu sumbernya. Makanya kalau hati kalian kemana, hati kalian tidak jelas hadapnya kemana, maka disitulah kalian itu tidak akan pernah bisa fokus. Maka untuk itu anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian itu dapatkan namanya kebahagiaan hidup akhirat surganya Allah itu dengan menggunakan akal kita, yaitu menggunakan hati kita. Hati itu, akal itu tidak akan pernah tersesat. Yang tersesat itu adalah hawa nafsu. Perhatikan, akal itu tidak pernah tersesat. Itulah pemberian Allah yang paling istimewa terhadap manusia. Makanya kalau kalian tersesat berarti kalian tidak menggunakan akalnya. Sementara akal akan berfungsi, akan berproses jika dibarengi dengan keilmuan. Kalau kalian tidak memiliki ilmu dan pengetahuan, maka akalnya juga akan bodoh. Bodohnya akal ini kemudian menjadi salah langkah kita. Ketika sholat bercanda, ketika berdoa tidak perhatikan doanya kepada siapa. Karena apa? Jahilnya kita tidak mengakses akal kita dengan keilmuan. Sementara keilmuan yang kalian peroleh itu tidak seperti makan, tidak seperti minum air. Makan tinggal dikunyah telan habis. Tapi yang namanya ilmu itu kalian usahakan, pelajari, baca, pikirkan, renungkan, pahami, baru ilmu itu akan melekat di hatinya, baru bisa diproses oleh otaknya. Kalau itu tidak dilakukan, Bapak yakin kalian itu akan nanti
khawatirnya ya, kita tidak hidup bahagia di dunia, bahkan sengsara. Jadi kita disebut dengan bahasa yang paling tidak senang kita dengar, sampah masyarakat. Kenapa kita jadi sampah masyarakat? Ya karena itu kita tidak menggunakan akal kita. Kita tidak memproses akal kita menjadi orang hebat dengan keilmuan. Maka disinilah Allah menyampaikan, wabtaghi bima atakallahu darul akhirah. Dapatkan namanya kebahagiaan hidup akhirat itu dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Akal kita bisa memproses apa yang kita punya. Kita bisa punya mata kita gunakan untuk kebaikan, bukan digunakan untuk melihat sesuatu yang haram. Kita punya mulut, punya lidah, digunakan untuk sesuatu yang baik dalam ucapan. Itu adalah karunia ataka, pemberian Allah kepada kita. Diberikan pendengaran, alhamdulillah, kita tidak budak, kita tidak pikun, kita bisa mendengar normal. Sayang, pendengaran normal tidak digunakan untuk kebaikan, sia-sia hidup kita. Ustaz Alim menyampaikan tadi, hidup di dunia ini tidak sholat itu sia-sia. Bahkan ada lagu, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. 1000 tahun hidup di dunia tidak sholat, tidak berguna. Kenapa? Karena akan menjadi bara api neraka. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita boleh fokus dengan kebahagiaan akhirat kita. Allah menyampaikan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kebahagiaan hidup kalian juga di dunia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kalian ingin bahagia hidupnya di dunia, prosesnya harus dengan ilmu. Tanpa ilmu kalian tidak akan pernah bahagia hidupnya. Jadi dapatkan kebahagiaan hidup itu dengan ilmu pengetahuan, dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik. Kalian punya ilmu tapi tidak punya sopan santun, tidak dipakai orang. Termasuk kalian akan dicap sebagai perusak masyarakat dengan keilmuannya, dengan hawa nafsunya. Maka ilmu dengan akal ini harus selaras, bukan ilmu dengan hawa nafsu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kalian itu belajar. Sekarang belajar, proses itu lebih utama. Proses pembelajaran kalian itu sangat-sangat menentukan hasil kalian nanti. Kelas 1, 2 sampai kelas 3 hasilnya nanti akan kelihatan setelah kalian selesai. Bagaimana proses kalian belajar di sini? Kalau sampai di sekolah cuma sekedar tidur, ya sudah. Nanti jangan salahkan kalau masa depan kalian juga tidur. Kalau di sini kalian belajar, kalian akses pengetahuan, segalanya kalian akses, kalian belajar. Tidak peduli yang namanya kelas tidak ada gurunya, tidak peduli yang namanya ada waktu istirahat. Saya belajar. Masya Allah, kalian itu akan luar biasa. Kalian diberikan kebebasan untuk aktif di sini, untuk baca Quran, untuk pidato, untuk lain sebagainya. Bahkan kalau bisa kalian berdiri di sini untuk memberikan tausiah untuk teman-temannya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu juga yang membatasi kita. Maka ini pesan Bapak, yang paling utama itu adalah akhlak kalian, perilaku kalian, budi pekerti kalian, sopan santun kalian. Bapak tidak mau mendengar ada di antara kalian siswa maupun siswi yang gagal sekolahnya karena korban namanya cinta buta. Ya, tidak mau Bapak mendengar kalian itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh
oleh Allah melanggar asusila karena belum waktunya. Awas loh. Ayo. Ntar belum naik kelas 2 sudah minta penghulu. Belum naik kelas 3 sudah diminta penanggung jawabannya ini cowok-cowok. Naudzubillah, gimana mau untuk menyelesaikan kesulitan, akan menambah kesulitan. Orang tuanya sudah kesusahan, kalian tambah lagi kesusahannya. Kenapa? Karena tidak menggunakan akal tapi menggunakan hawa nafsu. Hati-hati ya, dengan nafsunya dijaga ya. Akalnya dipakai, akalnya di hati, otaknya sebagai proses untuk menimbang dalam memberikan kecerdasan dan pemikirannya. Ayo, ada yang ditanyakan? Atau ada yang suka melakukan yang tidak tahu malu karena bucin itu? Ayo, jalanan di jalanan kayak jalanan milik berdua, pelukan kayak Masya Allah. Ayo, jangan dibiasakan itu akhlak bukan orang Islam. Ngakunya Islam, perilakunya naudzubillah. Makanya nggak heran kalau gagal sekolah. Naudzubillah.